Selamat malam, Fahad. Halo. Oke, di sini saya sebagai peneliti, ya saya Lutfi Ramdansyah. Di sini akan wawancara dengan Fahad Abdurrahman Sasongko, atlet dari Taekwondo Sukoharjo. Jadi ini Taekwondo Sukoharjo, bukan Mahameru ya? Ya. Taekwondo Sukoharjo. Oke, langsung aja ya pertanyaan. Dari atlet dulu, sejak kapan Fahad menjadi atlet Taekwondo? Mulai atlet itu dari kelas 4 SD 2009. Terus kalau ikut Taekwondo? Ikut taekwondo dari kelas 2 2000. 2007. Apa yang menjadi motivasi Fahad menjadi atlet Taekwondo? Motivasinya sih yang lebih besar dari dorongan orang tua sama. Dorongan orang tua sama kayak ingin membuktikan kalau saya itu bisa lebih dari mereka. Menurut Fahad, bagian apa yang menarik dari Taekwondo? Taekwondo itu yang menarik tuh di bagian ini sih, kayak saya kan masuknya kan di tarung ya, kayak di rigi gitu. Kayak bisa main 1 lawan 1 gitu sih sama musuhnya. Menurut saya itu yang menarik di Taekwondo. Yang menarik fight-nya ya? Ya, sparringnya. Perekrutan yang Fahad tahu ini, berapa jumlah atlet putra dan putri Taekwondo? 150. 150-an ya? 150-an. Kalau jejanya? Kalau jejanya mungkin 1.500. 10%-nya. Bagaimana prosedur perekrutan atlet Taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Fahad tahu ini, caranya biar bisa jadi atlet itu gimana? Apalagi sampai kayak Fahad yang bisa jadi atlet senior. Bisa ikut TC dulu selain reguler kan, kalau taekwondo kan reguler dulu normalnya. Kalau mau jadi atlet ikutnya TC. Jadi 2 ikutnya. Nanti kayak ya latihan terus, motivasinya juga ditambahi gitu. Nanti setiap ikut kejuaraan gimana caranya kita maksimal di situ. Maksimal juara. Nanti lama-lama berkembang. Terus ada pantauan untuk tim Jawa Tengah Ya, PPLP, PSDB sama pelatih. Berapa kali dalam setahun perekrutan atlet dilaksanakan? Setiap saat. Bagaimana proses seleksi yang Fahad alami sampai bisa menjadi atlet Sukoharjo? Kalau saya itu ditunjuk sama Binpres. Dari Binpresnya langsung bilang suruh gabung untuk ikut jadi atletnya Sukoharjo. Untuk event-event resmi, Jawa Tengah atau nasional gitu ya. Prestasi apa saja yang pernah Fahad raih selama menjadi atlet Taekwondo? Yang paling bagus itu kejurnas junior 2018 juara 1 Di Jakarta. Itu kan yang resmi. Kalau yang open turnamen tuh kayak Bali Internasional, kayak Solo, Palagan dan lain-lain juga. Popda juga kemarin 2018 juga Popda provinsi Juara 1. Popda Pro. Bagaimana karir prestasi Taekwondo Anda di tahun ini? Untuk tahun ini kan masih pandemi. Tapi kan kemarin juga habis kejuaraan Open juga kan di Solo, juara 2 nasional Open kan di Solo kemarin. Wali Kota Cup. Oh iya. Wali Kota Cup. Nama Palagan provinsi itu juga. Wali Kota. Terus yang Fahad ketahui ini, bagaimana kesejahteraan atlet Taekwondo di Sukoharjo? Dari ini, kalau ini dari segi atlet. Kalau dari misalnya jujur, maksudnya kan ada dari Pemcap, ada dari luar, ada dari Pemda. Nah, itu dari KONI di Semarang Pemda, dari Pemda sama Pemcap. Ya, Taekwondo Sukoharjo kan Mahameru. Dari segi Pemcapnya, pengurus cabangnya tuh kita udah disupport habis-habisan. Udah bagus, fasilitasnya semua ada, tempat latihan juga bagus. Gitu. Tapi kalau untuk Pemdanya mungkin masih kayak bukan kurang ya Sam ya, tapi lebih ke belum memuaskan. Ya. Dari segi atlet belum memuaskan dari Pemda ya. Iya, dari Pemda. Apakah ada penghargaan khusus jika seseorang berprestasi? Pasti ada ya. Ada. Terus, dari mana saja penghargaan tersebut Anda peroleh? Dari kalau
dibilang kayak pemain kayak PON kemarin ya, itu kan juga dari KONI Jateng juga ngasih, dari Pemprov juga dapat, Prof. dari kayak sponsor dari lain mungkin ada, dan non pemerintah. Itu kan yang tingkatnya Jawa Tengah ya. Kalau tingkatnya Sukoharjo nih, dari Pemcap ada nggak penghargaan, dari Pemda ada, ya meskipun nggak banyak ya, tapi ada ya. Ada. Dari Pemda ada, dari Pemcap ada. Bagaimana hubungan atlet dan pelatih yang ada di Taekwondo Sukoharjo? Hubungannya Sudah bagus. bagus. Berikutnya nih, apakah Fahad mengetahui kualitas pelatih? Mohon dijelaskan. Untuk pelatihnya Sukoharjo kan banyak ya, sama Banyak. beda pelatih, beda cara ngelatihnya juga, beda pengetahuan juga. Untuk di Sukoharjo semua pelatih ada plus minusnya juga, bisa dibilang, tapi udah rata-rata udah bagus semua, udah bagus, sangat bagus semua. Mungkin pengalamannya ada yang lama, ada yang baru jadi pelatih juga, tapi untuk kualitasnya udah bagus semua. Terus, apakah pelatih Anda tahu betul karakter dan kemampuan latihan dari masing-masing atlet? Iya. Nggak tahu ya. Iya. Apa saja tugas dan peran atlet dalam pembinaan prestasi taekwondo di Sukoharjo? Untuk peran atlet di Taekwondo Sukoharjo itu kayak latihan tuh maksimal, ada kejuaraan juga maksimal juga, kayak ya demi nama dan harga diri Sukoharjo. Berapa kali latihan dalam satu minggu? Untuk latihan reguler itu 2 sampai 3 kali. Tapi untuk saya dan teman-teman yang masuk jadi atletnya Sukoharjo itu bisa 4 sampai 5 kali latihan. Berapa lama waktu dalam sesi latihan? Untuk sesi latihan itu kita kurang lebih 2,5 jam. 2,5 jam. Apakah sebelum dan sesudah latihan diadakan evaluasi? Iya, Selalu ada. selalu aja. Apakah program latihan diberikan secara berkesinambungan? Iya. Apakah Anda merasa berat dengan program yang diterapkan? Tidak. Apa yang Anda lakukan jika dalam latihan merasa jenuh? Itu kan kayak teriak-teriak sendiri gitu biar semangat lagi. Teriak-teriak sendiri, biar semangat lagi. Terus ada refreshing sendiri gitu. Iya, refreshing sendiri, kayak healing lah. Healing, kayak futsal atau renang. Kalau futsal sekarang udah enggak, mungkin kayak main game. Oh, main game. Ya. Itu sekarang indikator pengurus dari segi atlet nih. Apakah Fahad sebagai atlet tahu kepengurusan taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Tidak tahu. Ngomong weh, tidak tahu. Jadi kayak urutan ketua, sekretaris, bendahara gitu. Ngomong weh nggak tahu. Nggak tahu lagi ya. Apakah Fahad sebagai atlet tahu kepengurusan taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Kurang tahu saya. Karena fokusnya latihan. Iya. Yang diketahui aja nih, bagaimana pengurusan taekwondo di Kabupaten Sukoharjo ini? Pengurusannya bisa Sudah bagus, udah bagus, baik. sudah bagus, sudah kerjasama baik, solid gitu. Ya udah solid, udah kerjasamanya juga udah bagus. Terus, apakah pengurus hadir pada saat latihan atau pertandingan? Untuk latihan pengurus itu kan kadang ada, kadang Tapi kalau pertandingan tapi kan pertandingan datang. pasti datang. Iya pasti. Terus pendanaan nih dari atlet saisone nih nggak semuanya tahu. Dari mana sumber dana pembinaan prestasi taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Sumber dana pembinaan prestasi. Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Dari mana pengalokasian dana? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Nah, kalau dari segi pengurus dan pelatih itu tahu. Jadi sumber dana itu kan dari mandiri, bayaran anak-anak sama Pemda, terus dialokasikan buat sarana prasarana, buat reward, buat event-event tryout dan lain. Apa saja dan berapa jumlah sarana prasarana yang ada di Taekwondo Sukoharjo? Banyak. Sama matras, target, body protector, terus sensor yang buat ini elektrik banyak ya. itu, pelindung kepala. Banyak. Banyak. Banyak ya.
bagaimana keadaan sarana prasarana di Taekwondo Kabupaten Sidoarjo? Untuk sarana prasarananya kita masih bagus banget. Sudah bagus ya. Ya, Apakah layak untuk digunakan dalam latihan dan kejuaraan? masih sangat-sangat layak. Apakah perlu penambahan sarana dan prasarana guna menunjang program latihan? Ya Masih. 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 Atletnya juga banyak. Karena banyak, juga kan update dengan teknologi sekarang kan jadi juga perlu sarana yang bagus. Apakah sarana dan prasarana sudah memenuhi standar keamanan Taekwondo? Untuk memenuhi standar keamanan sangat-sangat sudah. Oke, itu aja dari Fahad, dari saya Lutfi Ramdansyah dengan wawancara dengan atlet Taekwondo Sukoharjo, Fahad, dengan prestasinya pernah membawa tim Jawa Tengah di Kejurnas Junior 2018. Iya. 2018 medali emas, terus sampai sekarang masih masuk tim PSOJP Jawa Tengah. Iya. Masih. Jadi untuk tim Jawa Tengah itu kan ada PPLOP, PSOJP dan Pelada. Tapi yang masih sekarang PPLOP sama PSOJP. Peladanya selesai. Iya. Pada itu kan kontrak. Nah, Pelada itu kan karena untuk kontrak untuk PON dan lain-lain. Kalau PSOJP memang Jangka panjang. jangka panjang. Singkatannya apa? Pelatihan sentra olahraga jangka panjang. Pelatihan sentra PSOJP, singkatan dari pelatihan sentra olahraga jangka panjang. Oke, itu terima kasih Fahad untuk wawancaranya sebagai atlet. Mungkin ada beberapa nanti saya wawancara dengan atlet. Ya, terima kasih.